Jadi kalau ditanya apakah mungkin pasangan itu menjalani kehidupan pernikahan tanpa marah-marah, kayaknya terlalu ambisius deh Mbak Nuja. Itu udah jadi satu paket, terlalu satu paket. Sebaik-baiknya kita pasti ada kadang-kadang perasaan keselnya juga kok, guarantee deh. Halo Mas Indra. Halo sore Mbak Nuja, apa kabar? Sore. Baik, alhamdulillah. Gimana puasanya Mas Indra? Alhamdulillah masih aman Mbak Nuja, so far masih kuat. So far masih kuat, alhamdulillah. Oke, Mas Indra, kita sekarang di bulan Ramadan, bulan puasa yang katanya kita harus menahan nafsu dan amarah gitu ya. Tapi ini sesuai dengan judul kita di sore hari ini, no marah-marah ke pasangan di Ramadan. Nah, Mas Indra, mungkin nggak sih gitu ya, Mas Indra sebagai konsultan pernikahannya sudah jauh lebih lama dari para parents yang ada di sini tentunya, dan lebih senior dari aku gitu kan. Pernah nggak sih Mas marah sama pasangan, atau justru mungkin nggak, pertanyaan justru mungkin nggak sih pasangan nggak pernah marah sama sekali? Waduh, ini seakan-akan kalau seorang konselor pernikahan otomatis sempurna gitu Mbaknya, kayaknya nggak banget ya. Jadi kalau ditanya apakah mungkin pasangan itu menjalani kehidupan pernikahan tanpa marah-marah, kayaknya terlalu ambisius deh Mbak Nuja. Karena itu udah jadi satu paket, terlalu satu paket. Sebaik-baiknya kita pasti ada kadang-kadang perasaan keselnya juga kok, guarantee deh. Jadi jangan percaya sama yang tampil di sosmed-sosmed itu yang semuanya serba indah. No, jangan percaya kayak gitu. Jadi nggak ada gitu ya, tenang aja, nggak mungkin. Pertanyaannya adalah gimana nih cara kita mengelola amarah, gimana cara kita menyampaikan amarah kita. Nah itu yang seru Mbak Nuja. Nah gimana tuh Mas jawabannya? Ya, gimana kalau kita mengelola emosi? Betul, yang pertama sadar dulu nih, banyakan kan kalau orang lagi marah Mbak Nuja, dia tidak sadar dirinya sedang marah. Ya. Nah ini kan terkait dengan topik kita di Ramadan nih. Ramadan kan adalah bulan pengendalian diri. Lah kalau kita nggak sadar, yang mau dikendaliin apa ya Mbak? Nah jadi PR pertama buat teman-teman nih, wahai para emak-emak, sebagian besar yang nyimak kayaknya emak-emak. Wahai para emak-emak, coba cek dulu, sadar dulu. Aku ini lagi rasa apa ya? Oh aku lagi capek. Oh kalau aku capek lu colek bacok. Nah sadar dulu tuh kalau lagi capek punya kecenderungan colek bacok. Tapi banyak yang nggak sadar bahwa dia lagi capek banget ngurus anak, capek banget ngurus rumah, capek banget work from home juga gitu. Dia tidak sadar dia sedang lelah sekali, dan dia tidak sadar bahwa dirinya tiap kali dia sangat lelah luar biasa, mudah sekali kecolek bacok gitu loh Mbak. Ini bahasanya agak-agak vulgar dikit, nggak apa-apa ya? Bener sih. Jadi harus sadar dulu ya bahwa kita nih lagi di level apa nih emosinya. Apakah emang lagi capek banget atau lagi biasa aja gitu ya. Mungkin bisa dikenali dulu diri kita tuh kayak apa gitu ya Mas ya. Nah tapi sebenarnya tapi apa aja sih Mas sebenarnya yang bisa men-trigger gitu ya pasangan untuk marah, bahkan sampai jadinya konflik gitu. Kan biasanya marah dulu nih, baru kemudian muncullah konflik ini gitu kan, yang men-trigger atau memicu si konflik ini. Sikap-sikap seperti apa? Kalau kita bahas bisa panjang kali lebar sama dengan luas tuh Mbak Nuja. Tapi karena waktu kita terbatas, kita sore hari ini kita fokus kepada cara komunikasi kali Mbak ya. Bahwa cara kita berkomunikasi itu tanpa kita sadari bisa memicu konflik Mbak Nuja. Dan gini, banyak yang tidak sadar bahwa cara komunikasinya itu agresif. Jadi kalau ngomong itu ngotot gitu ya Mas ya? Siapa yang melotot? Aku nggak melotot aja begitu Mbak Nuja. Jadi balik lagi ke topik kita di awal tadi, sadar bahwa gue punya style komunikasi kayak apa ya? Saya punya style komunikasi itu seperti apa? Kita suka berlindung di balik niat Mbak Nuja. Ini yang perlu kita sadari banget. Kita suka berlindung di balik niat. Niat aku kan baik, bener. Yang jadi masalah bukan niatnya, tapi yang aku sampaikan kan baik. Betul, jadi masalah bukan apa yang disampaikan. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara penyampaiannya Mbak Nuja. Jadi orang suka lupa esensi komunikasi itu apa sih sebenarnya. Esensi komunikasi adalah pesannya sampai ya. Tapi seringkali kita suka emosi, kita suka sebel begitu kita ngomong sama pasangan nggak nangkep, lah kitanya yang ngamuk gitu Mbak Nuja. Makanya di sini penting banget kita mampu nomor satu sadar, yang kedua tahu style komunikasi kita, yang ketiga kita cari tahu style komunikasi kita cocok nggak sama pasangan kita.
Apalagi kalau mereka yang sudah sampai di level nyindir, Mbak. Nah, ini dia nih yang kalau yang udah bawaannya nyindir nih. Jadi, iya sih, di sini yang cuman yang kerja aku doang. Wah, itu udah apa sih, keluar kata-kata sindiran. Dan yang lebih parah Mbak Nucha adalah kalau sudah nyindirnya di publik. Nah, ini lebih horor nih. Ya, ngomongnya sih pelan. Iya sih. Terus ngomong bercanda di depan temennya. Iya sih, suami aku nih emang ya gitu deh orangnya. Pelan, tapi nyelekit, Mbak. Itu suaminya bisa diem, tapi itu kayak api dalam sekam yang tinggal meledaknya doang. Ini topik bikin huru-hara, walaupun ramah dan Mbak Nucha, ini bisa jadi bom waktu gitu loh. Oke, jangan-jangan itu aku deh yang diceritain sama Mas Indra. Semoga bukan manusia. Soalnya kadang-kadang kalau perempuan itu, nah ini berpengaruh sama gaya komunikasi yang tadi Mas Indra sampaikan ya, bahwa perempuan dan laki-laki ini punya gaya marah yang berbeda-beda. Nah kalau aku cenderung diem aja, nyimpen, terus abis itu baru deh keluar nyindir-nyindir, terus emosi, bikin dia marah, abis itu baru konflik gitu, Mas. Ada perbedaan nggak sih, Mas, sebenarnya? Iya, sebenarnya gini, Mbak. Perbedaan lebih mungkin juga karena faktor wanita dan pria, tapi yang lebih dominan sebenarnya adalah bagaimana cara kita dibesarkan, Mbak Nucha. Kalau kita dibesarkan oleh keluarga yang sudah mampu mengekspresikan perasaannya, mampu mengekspresikan pikirannya dengan cara yang sehat, insya Allah itu akan jadi bekal banget saat kita beranjak dewasa, bener nggak? Cuman pertanyaan saya nih, kalau kita survei Mbak Nucha ke 100 teman-teman kita deh, berapa banyak sih yang dibekali oleh orang tuanya mampu mengkomunikasikan pikiran dan perasaannya dengan cara yang sehat? Kira-kira berapa banyak, Mbak Nucha? Banyak sih. Ya, Apalagi kebanyakan dari kita kan cuman ikut doang apa yang kita lihat dari orang tua kita, bener nggak? Kayak Mbak Nucha kan cenderung diem, nyimpen, terus nyindir-nyindir, lama-lama meledak. Itu dapat dari mana, Mbak Nucha? Pasti dari orang tua juga, bener nggak? Iya, dari papaku tipenya kayak gitu. Nah, sama Mbak. Dulu waktu saya kecil, saya suka sebel ngelihat almarhum ayah tuh kalau marah kok diem gitu ya. Lah, begitu dewasa, begitu menikah, saya tanpa disadari mengulang, Mbak. Jadi kalau saya tuh marah dulu, nggak maki-maki, nggak merepet, nggak nyindir, saya diem, Mbak. Nggak lama kok diemnya, 2 minggu, 3 minggu gitu loh. Horor ya. Jadi, menjawab pertanyaan Mbak Nucha tadi, adakah perbedaan cara marah antara laki-laki dan perempuan? Ada lagi Mbak, saya tambahin, Mbak. Laki-laki cenderung tidak dilatih untuk bisa mengeluarkan perasaannya, Mbak. Ya, contoh, kalau wanita mau sedih, nangis aja udah, nggak ada urusan, bener nggak? Mau nangis di depan pasangan, mau nangis di kamar, ya intinya nangis. Bisa mengungkapkan ekspresi kesedihannya, bener nggak? Bener. Laki-laki dari kecil dibilang, kamu jangan nangis. Laki-laki tuh nggak boleh nangis. Akhirnya, sang pria tidak mampu mengenali emosinya bahwa saat itu dia sedang sedih. Karena dia nggak mampu, dia tidak tahu bagaimana cara menyalurkan perasaan sedihnya. Yang keluar apa Mbak Nucha? Marah. Tuh, tahukah Anda, wahai para istri, bisa jadi pasangan Anda tuh bukan lagi marah, cuma lagi sedih, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaannya tersebut. Kan jadi PR lagi kan, Mbak? Iya, PR-nya banyak nih dari Mas Indra kayaknya nih. Kan tiap kita ketemu selalu ada PR, bener nggak? Bener sih. Terus Mas. Iya. Jadi teman-teman semua, ini penting banget nih, apalagi kita di bulan Ramadan kan Mbak Nucha ya. Bulan Ramadan itu kan katanya bulan di mana setan diikat. Jangan sampai ada yang lepas terus adanya di rumah kita, terus kita lihat cermin itu dia gitu yang lupa diikat gitu, bener nggak? Bener. Jadi, Mas, tak dulu kok nyindir saya setan, bukan gini maksudnya gitu loh. Bisa jadi kita merasa diri kita kayak malaikat, Mbak Nucha. Pertanyaan saya, udah pernah nanya sama pasangan belum? Di mata dia, kita malaikat atau gitu loh, serem ngelihat kita. Ya, kita cenderung suka berlindung di balik niat seperti saya bilang tadi. Kita lupa ada yang jauh lebih besar dibandingkan niat, apa yang dilihat, apa yang dirasakan oleh pasangan, Mbak Nucha. Jadi ini penting banget nih untuk bisa kenal diri sendiri dulu. Kecenderungan kita adalah kita minta dimengerti oleh pasangan. Lah, begitu tadi saya kasih beberapa pertanyaan aja, mungkin mulai mikir, iya ya, gaya komunikasi aku seperti apa ya? Jangan-jangan selama ini aku hanya sibuk menyampaikan pesan, tapi sebenarnya yang diterima oleh pasangan bukan pesannya, tapi emosi kita yang nyampe kepada dia gitu loh. Nah,
penting untuk kita bercermin, introspeksi diri, mumpung Ramadan nih Mbak Nucha. Iya. Nah, Mas Indra nih, terkait dengan hal tersebut, sebenarnya aku juga pengen tanya tentang kebutuhan dari pasangan, kebutuhan diri gitu ya dari pasangan. Apa sih yang perlu kita pahami agar hal-hal itu tuh bisa terpenuhi? Kayak misalnya tadi ya, mungkin ada misalnya nih hubungannya dengan gaya bahasa cinta gitu kan, kita tahu ada 5 kalau menurut Om Gary Chapman ya, Mas Indra ya. Jadi, dan itu kan mencerminkan dari kebutuhannya dia ketika misalnya kita gaya cintanya adalah afirmasi gitu ya, kita kan artinya butuh untuk dengan kata-kata gitu kan, menunjukkan cinta dengan kata-kata. Nah, dengan hal-hal tersebut sebenarnya gimana cara kita bisa memahami dari pasangan supaya kita itu nggak marah-marah terus gitu, jadi bisa saling mengisi, si pasangan juga bisa mengerti kita juga bisa mengerti pasangan, jadi kita nggak berujung dengan konflik tadi gitu. Betul Mbak Nucha, salah satu sumber trigger konflik adalah kalau kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah, ya, berarti saya adalah ngasih PR lagi kepada yang sedang menyimak kita. Sudahkah Anda tahu bahasa kasih pasangan Anda? Bahasa kasih itu apaan, Mas? Gini, kata Om Gary Chapman itu ada 5. Yang pertama adalah kata-kata pendukung, kata-kata pujian, benar nggak? Word of affirmation. Yang kedua adalah quality time, waktu yang berkualitas bersama pasangan. Yang ketiga adalah sentuhan fisik. Kalau dipegang tangannya, dielus-elus, dipeluk, ya, distun, puasa, oke. Jadi itu adalah bahasa kasih yang ketiga gitu kan. Yang keempat adalah pelayanan, ya. Pasangan akan ngerasa sangat disayang kalau misalnya kalau pagi bukan lagi puasa ya, sarapan disiapin, sarapannya dibikinin tehnya, dibikinin kopinya, tuh pasangan ngerasa sangat disayang banget, bener nggak? Bahasa kasih yang terakhir adalah hadiah. Pasangan senang banget kalau dikasih surprise. Nah, Mbak Nucha, pertanyaan saya nih sama pertanyaan Mbak Nucha tentunya adalah, apakah teman-teman sedang menyimak sudah tahu nih kebutuhan pasangannya apa? Kebetulan saya sekarang sedang banyak memberikan konseling Mbak Nucha, dan banyak yang mulai memberikan testimoni. Bukan testimoni, sebenarnya ngaku dosa sih Mbak Nucha. Jadi mereka akhirnya setelah saya kasih tahu tentang konsep bahasa kasih, mereka baru ngaku dosa, ternyata ya ampun, salah ya ternyata yang selama ini saya berikan. Saya pikir dengan saya memuji, dia ngerasa disayang. Ternyata bahasa kasihnya adalah pelayanan. Bener nggak? Saya pikir dengan saya banyak memberikan pelayanan, dia ngerasa disayang. Loh, ternyata bahasa kasihnya adalah bahasa sentuhan fisik. Terus gimana cara taunya, Mas Indra, bahasa kasih dia? Nih, perhatiin. Ini bocorannya nih. Buat teman-teman, coba perhatikan bagaimana cara pasangan Anda menyenangkan Anda. Kalau dia sehari-hari hobinya ngasih kata-kata pendukung, kata-kata pujian, suka muji, kemungkinan besar bahasa kasih dia adalah kata-kata pujian. Bener sih. Ya? Atau dikit-dikit bercandaannya main fisik, Mbak. Dorong-dorongan, toel-toelan, kan masih ada tuh yang kayak gitu. Nah, itu kemungkinan besar bahasa kasihnya adalah sentuhan fisik. Jadi, sentuhan fisik. Nah, kalau mau lebih pasti gimana? Ya isi kuesionernya. Tinggal Google, banyak kok udah ada yang nyediain kuesioner online untuk cari tahu bahasa kasih kita dan bahasa kasih pasangan. Nah, hubungannya sama puasa nih Mbak Nucha. Nah, gini nih, kita bisa manfaatin nih. Jadi, misalnya nih kan, mungkin para suami nih, ada yang nyimak nggak ya para suami? Semoga para suami ada yang nyimak nih. Ada, calon suami juga ada yang baru mau nikah. Nah, oke. Jadi kalau misalnya tahu nih, pasangan kita lagi lelah, bisa dimanfaatkan bahasa kasih ini Mbak Nucha. Contoh, kita bisa WhatsApp, Bunda, waduh, dari tadi aku ngelihat Bunda kayaknya kelihatan capek banget deh. Jaga kesehatan ya Bunda. Itu aja udah naikin energi banget loh. Itu aja udah ngerasa disayang banget pasangan. Apalagi kalau kita bisa kombinasi Mbak Nucha. Jadi kalau bahasa itu combo. Wah, keren nggak? Ada combo bahasa kasih gitu. Jadi setelah kita kasih kata-kata pendukung, terus kita apa yang bisa saya lakukan untuk bisa ngebantu dia? Nah, ini nih. Misalnya kita pikir apa bumbu dapur yang kurang ya, bahan-bahan masakan apa yang kurang ya. Nah, ini kita bisa cari cara apa untuk bisa mempermudah gitu loh Mbak Nucha. Jadi kita bisa memberikan bahasa kasih yang pelayanan digabung dengan surprise, Mbak. Wih, cakep nggak kombonya tuh? Cakep banget. Langsung cinta lagi. Kata pendukung, pelayanan sama surprise hadiah dalam satu tindakan. Misalnya beliin bahan-bahan masakan di rumah lewat mana? Ada bocoran katanya itu ada Happy Fresh sekarang bisa lewat kayak gitu Mbak Nucha.
Iya, Bener ya? benar. Nah, ini juga kejadian di aku nih sebenarnya. Jadi kebetulan aku juga kan suka capek ya abis WFH di rumah, terus abis anak-anak sekolah online, terus sambil jamnya tuh padat banget sampai mau jam buka puasa. Nah, kadang-kadang kan kita suka nggak mikir apa lagi nih buat buka apaan ya. Cuman kasih ide aja gitu ya, suami kasih ide mau kasih mau makan apa buat buka, itu udah seneng loh istri. Itu tuh langsung deh tiba-tiba udah datang, terus kita tinggal masak aja. Udah deh, itu paling meringankan beban kita para ibu-ibu loh, bapak-bapak. Ini ngebantu banget. Jadi mungkin bisa kasih surprise, beliin bahan-bahan masakan buat buka ataupun buat sahur gitu ya. Mudah-mudahan Pak suami juga pada senang ya dengan surprise-surprise yang dikasih para ibu-ibu gitu ya. Bukan cuma soal masakan loh ini, tapi soal effortnya kita mau kasih masakan, mau effort untuk menunjukkan kasih sayang ke pasangan gitu ya Mas Indra ya. Sama nih juga Mbak Nucha, misalnya suami udah beliin bahan masakan, coba deh tunjukkan rasa senang kita juga gitu loh. Jangan datar-datar aja ya. Betul. Yaudah taruh aja sono gitu. Ya elah, udah pasangan, udah usaha, ikhtiar, Mbak, kita juga nunjukin apresiasi gitu Mbak Nucha. Jadi kadang-kadang banyak di antara mereka yang sudah menikah tidak sadar sudah menjadi pembunuh berdarah dingin, Mbak. Serius, tindakan kita tidak memberikan apresiasi terhadap ikhtiar pasangan itu bisa disebut sebagai ciri-ciri pembunuh berdarah dingin dalam sebuah relationship. Gila, serem banget ya. Dan banyak yang tidak sadar sudah melakukan itu bertahun-tahun, Mbak. Ya, apalagi kalau sampai begitu pasangan udah tara, weh ada datangnya dari Happy Press terus ngasih, terus muka lempeng aja. Nah itu kan bikin jadi pasangan ilfil kan Mbak Nucha. Jadi kita juga perlu belajar bisa menunjukkan apresiasi. Jadi mumpung Ramadan nih Mbak Nucha, yuk belajar deh nunjukin apresiasi yang benar-benar bisa membangun bonding lebih kuat lagi dengan pasangan Mbak Nucha. Nah benar, paling nggak ada ekspresinya gitu ya Mas Indra ya. Namanya juga kan effort ya pasangan ke kita gitu kan, dengan senang hati ya kan. Nah Mas Indra, Mbak Nucha, mumpung belum lupa tadi tentang effort tadi Mbak. Jangan sampai pasangan udah beliin terus malah nyindir Mbak. Ini sebenarnya yang bermasalah bukan pasangannya, yang bermasalah yang bersangkutan. Begitu dibeliin terus ngomong, ya elah nggak tahu tiap hari gue ke pasar ngomong mau enaknya doang, itu lebih horor lagi manusia. Semoga itu bukannya lagi nyimak, itu yang di planet mana gitu ya, nggak, bukannya lagi nyimak, teman-teman yang nyimak baik-baik semua kok ya. Ini kan karena sudah ada pendaman perasaan yang menahun Mbak Nucha, terus pasangan berusaha menunjukkan ikhtiar memperbaiki hubungan tapi langsung dihajar, langsung dihantem. Ini Anda sebenarnya sudah jadi pembunuh berdarah dingin, terus meledak kena sendiri, abis itu begitu meledak pasangan ikut marah, Anda lu jual, gue beli, gue borong. Ya ampun, ini nggak cocok nih sama topik kita sore hari ini. Ramadan no marah-marah gitu Mbak Nucha. Tapi Mas Indra kok ngomongnya marah-marah? Ini bukan marah-marah, ini lagi semangat saudara-saudara. Bener-bener, aku setuju sih sama Mas Indra. Jadi ketika pasangan itu, memang mungkin dalam hubungan nggak semuanya baik-baik aja ya Mas ya. Nah mungkin aja pasangan itu tuh lagi mau kasih surprise. Jangan kitanya jadi sinis, jangan jadi negatif terhadap usaha tersebut ya. Jadi ya udah, kita dengan ekspresif tadi tuh. Mungkin itu yang jarang kejadian ketika kita misalnya dalam hubungan yang udah nggak enak, rasanya udah bitter, udah nggak nyaman gitu ya, tapi begitu ada tindakan dari lawan, dari pasangan kita, kadang-kadang jadinya kitanya malah nyindir kan, tumben kok baru sekarang, misalnya kayak gitu ya. Nah itu dia, waduh, semoga pada tobat ya yang hobi-hobi nyindir. Wahai pengumuman para emak-emak dan bapak-bapak yang sedang nyimak, berhentilah menyindir. Pasangan Anda tidak akan sadar disindir, yang ada semakin sebel, semakin sewot, semakin marah ya. Belajarlah mengkomunikasikan dengan cara yang sehat. Caranya gimana? Itu topiknya panjang lagi Mbak Nucha. Kita perlu ketemu lagi kalau kayak gitu nanti. Iya, benar sih. Nah, Mas Indra, di bulan Ramadan ini nih, menurut Mas Indra apa sih kesempatan spesial yang dimiliki oleh kita para pasangan, terutama buat mengurangi konflik? Karena kita tahu sekarang nih, kita nih punya keterbatasan ya, silaturahmi terbatas, mau belanja terbatas, jadi dari rumah dan lain-lain gitu ya. Tapi gimana caranya buat mengurangi konflik yang nggak sehat seperti tadi gitu ya, supaya bisa lebih dekat lagi sama pasangan, jadi kayak momen untuk merefleksikan diri gitu tanpa alasan. Gimana Mas Indra? Betul. Jadi kata kuncinya satu Mbak, sadar dulu. Ini bulan yang cuma datang setahun sekali Mbak Nucha. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Kita sadar ini bulan kalau kita nggak manfaatin,
lewat gitu aja, bener nggak? Bener. Kita sadar sayang nih, ya. wow, banget. Jadi kita manfaatin, sadar dulu. Jadi kata kunci pertama adalah sadar, ini bulan Ramadan. Oke, saya mau menggunakan bulan Ramadan ini buat apa? Mau sesibuk apa? Dan kesibukannya mau di area yang mana gitu Mbak Nucha? Contoh nih, kita udah tahu kan bulan Ramadan katanya bulan penuh berkah. Oke, apakah kita sudah menyiapkan diri kita sehingga kita bisa membawa keberkahan di rumah? Mas, ngomongannya kok tinggi banget. Lebih konkretnya gimana? Gini loh. Gini loh. Sudahkah kita di mata pasangan, muka kita, kehadiran kita itu menjadi menyejukkan hati pasangan kita? Itu dulu pertanyaan pertama. Kalau aku sih pede, bener udah, ya, gila, gitu Mas. Itu perlu ditanya terpisah nanti pasangannya. Perlu ditanya sih, iya bener, perlu dikonfirmasi. Jadi, perlu konfirmasi ya. Jadi, kita berjuang gimana caranya kehadiran kita secara fisik maupun kehadiran kita secara energi itu membawa kesejukan kepada pasangan kita. Jadi kita sadar nih memanfaatin. Yang kedua, kita tahu nih, oh kalau lagi Ramadan, kecenderungan energi kita agak berkurang nih. Sadar lagi Mbak, kalau energi berkurang biasanya nih agak kecolek dikit, agak-agak gampang grausnya gitu kan. Iya, sadar lagi, ya, kalau gitu, betul. Apalagi kalau udah jam-jam segini nih, nggak bisa kecolek dikit deh, udah bawaannya graus aja gitu kan. Nah, sadar apa lagi Mbak? Sadar lagi, oke biasanya kan kalau di kantor jam kerja agak berkurang nih Mbak. Gunakan waktu kerja yang lebih pendek ini ataupun work from home ini untuk bisa jadi quality time kita bersama pasangan Mbak Nucha. Bener nggak? Betul. Dapat lagi tuh bahasa kasih yang quality time, bener nggak? Jadi begitu kita sadar, banyak hal yang bisa kita manfaatkan Mbak Nucha. Sayangnya banyak orang nggak sadar, tahu-tahu udah menjelang akhir Ramadan, tahu-tahu udah mau maaf-maafan sama pasangan, tahu-tahu udah mau masuk bulan Idul Fitri. Padahal 30 hari sebelumnya nggak ada yang dibangun Mbak Nucha. Kan rugi. Benar. Bayang ya? Sih, sayang. Terus ya. apalagi kalau sebelum Ramadan sudah ada bekal konflik. Kok bekal? Sudah ada bibit-bibit konflik sebelumnya. Nah, coba deh gunakan Ramadan ini, gimana caranya ya aku bisa memanfaatkan Ramadan ini untuk membersihkan, mengurangi konflik-konflik yang ada. Misalnya apa? Mulai heart to heart talking di saat lagi duduk di meja makan, lagi mulai berbuka puasa, mulailah membangun intimate conversation. Mulai tinggi lagi omongannya nih. Obrolan yang lebih intimate. Jadi jangan sampai tiap ngomong di meja makan, lagi mau berbuka puasa, ngomongnya, ayah, tadi ada masalah gini-gini. Coba deh jangan ngomongin masalah melulu. Ya, kalau Mbak Nucha masih ingat, kita pernah di beberapa kesempatan yang lain, kita suka bilang kapan terakhir kali pacaran dengan pasangan. Bener nggak Mbak? Benar. Sebenarnya, momen pacaran ini bisa kita gunakan saat sedang berbuka bersama Mbak Nucha. Nah, disinilah pacaran itu kan kita membangun komunikasi yang hangat, percakapan yang hangat, bukan percakapan yang menghujam, bukan percakapan yang menyudutkan. Di sini penting banget kita belajar lebih dewasa, Mbak. Yang hobinya cuma manyun, itu anak-anak apa orang dewasa? Orang dewasa, anak-anak sih nggak pernah manyun ya. Jarang. Jadi maksud saya, Mbak Nucha, kita penting kalau kita bisa melihat Ramadan ini sebagai ajang penggemblengan diri, ayo coba belajar deh. Kita jangan melulu cuma dikit-dikit gampang ngambek, dikit-dikit gampang tersulut gitu kan. Belajar lebih dewasa. Sadar mungkin ada hal yang kurang pas dilakukan oleh pasangan kita. Pertanyaannya, gimana nih cara kita mengkomunikasikannya? Balik lagi ke situ sih Mbak sebenarnya. Oke, baik. Nah, ini hubungannya dengan quality time. Jadi manfaatkan waktu kita yang terbatas di bulan Ramadan yang suci ini, satu kali dalam 1 tahun, kita manfaatkan sebaik-baiknya sebelum nanti ya hari Lebaran bermaaf-maafan sama pasangan. Mas Indra, ini pertanyaan yang masuk sudah banyak. Coba aku bacain ya satu persatu. Iya, banyak banget nih. Oke. Iya, makanya nih teman-teman, kalau yang mau bertanya silakan di kolom komen dengan format tulis domisilinya di mana, misalnya Jakarta, strip pertanyaannya apa. Oke, dan sekarang sudah ada pertanyaan yang masuk, aku coba bacakan ya. Pertanyaan yang pertama, dari Bandung nih, ada Febian Tifar. Pertanyaannya Mas Indra, gimana caranya menghindari sifat yang ingin selalu di-excuse? Seperti, ya gimana lagi, kan aku orangnya begini. Nah, gimana lagi, aku kan orangnya begini, kamu udah tahu dari awal, kayak gitu. Nah, gimana nih Mas Indra? Aduh. Kalau gitu saya beri pengumuman bagi yang belum nikah dulu Mbak Nucha.
Bagi yang belum nikah, kalau ketemu calon ngomong kayak gini, skip, cari yang lain. Karena sebenarnya makna tersembunyi adalah dia menolak untuk bertumbuh jadi pribadi yang lebih baik, Mbak Nucha. Ya gue kayak gini ya, udah mendingan cari yang lain deh. Tapi kalau sudah terlanjur nikah, jangan di-skip, panjang urusannya nanti, oke ya. Bagi yang sudah menikah, berarti PR-nya apa? PR-nya adalah gimana cara membantu pasangan Anda untuk mau bertumbuh. Nah, membantu ya, bukan menuntut. Membantu ya, bukannya maksa. Nah, gimana cara ngebantunya? Ada pertanyaan berikutnya lagi nih, Mbak Nucha. Apakah di mata pasangan, kita sudah jadi sosok yang layak untuk bisa memberikan nasihat kepada dia? Apakah di mata pasangan, kita sudah cukup punya postur, cukup punya track record yang sedemikian rupa, sehingga di mata pasangan kita ngomong dia mau dengerin. Terus gimana caranya Mas Indra supaya dia mau dengerin saya? Kan pertanyaannya mundur lagi, berarti benar nggak? Yeah. Nah, satu kata kunci Mbak Nucha, sudahkah selama ini dia merasa nyaman dengan kita dalam berkomunikasi? Jangan-jangan selama ini dia tuh ngomong kayak gitu karena udah males aja ngomong sama kita. Dia berusaha memberikan pendapatnya, yang ada kita samber. Ya udah kayak petasan banting, dia ada sini tok duar gitu loh. Nah ini kan yang jadi nggak sehat dalam jangka panjang. Jadi kata kuncinya adalah kita perlu membangun perasaan yang nyaman dulu kepada pasangan, Mbak Nucha. Kalau pasangan kita sudah mulai nyaman, baru akan terbangun namanya trust. Kalau sudah ada trust, baru deh kita bisa ngasih tahu lakukan ini, jangan lakukan itu. Selama trust itu belum terbangun, jangan coba-coba untuk merubah pasangan. Yang ada dia akan reject, yang ada dia akan berkeras. Lu siapa sok-sok merubah-ngerubah gue? Gue dari dulu kayak gini. Keluarlah kalimat mantra sakti, pembenaran bahwa dari dulu gue kayak gini, ya sudahlah aku seperti ini gitu loh. Mas Indra, kok PR-nya balik-balik lagi ke gue? Memang iya, karena dia di luar kendali kita, bener nggak Mbak Nucha? Bener. Yang ada dalam kendali kita siapa? Kita. Yang ada dalam kendali kita adalah diri ini. Tadi saya sempat ngintip Mbak, banyak pertanyaan yang intinya adalah, Mas, saya ini gampang marah. Ya Mbak Nucha tadi kalau sempat ngelihat banyak pertanyaan kayak gitu, saya angkat sedikit nggak apa-apa ya Mbak Nucha ya? Nggak apa-apa. Kenapa sih seseorang itu menjadi gampang marah? Tergantung. Dia menjadi sosok yang gampang marah. Bisa jadi karena waktu dia sejak kecil sampai dia beranjak dewasa, dia itu sudah terbiasa melihat orang tuanya kalau berbicara dengan amarah yang dilemparkan, diletupkan, dikeluarkan gitu loh Mbak. Itu adalah hal yang normal di keluarga mereka. Itulah cara mereka berkomunikasi. Atau malah sebaliknya Mbak Nucha, dia terbiasa melihat di keluarganya ada salah satu pihak yang mendem terus ada tahu meledak bom waktu ya. Seperti sosok yang Mbak Nucha ceritakan di awal tadi yang suka diam, terus meledak gitu ya. Titip salam kalau ketemu Mbak Nucha. Jadi kenapa sih kita gampang marah-marah? Karena kitanya terbentuk dengan software seperti itu Mbak. Inilah pembelajaran pertama untuk mengenali diri sendiri dulu. Betul. Kenapa sih saya jadi pemarah? Sejak kapan saya sadar ternyata saya gampang memarah? Jadi apa faktor-faktor yang mempengaruhi saya jadi gampang marah? Atau bisa jadi Mbak, dia gampang marah karena sudah ada luka yang tidak berdarah. Bahasanya mulai agak-agak puitis menjelang sore. Luka yang tidak berdarah, maksudnya gimana? Dia sudah menyimpan banyak sekali luka secara emosi Mbak, luka batin dari pasangannya. Atau waktu kecil dia terbiasa dibanding-bandingkan Mbak oleh orang tuanya, bener nggak? Begitu suaminya ngomong misalnya, Bok, kamu tuh kayak itu tuh si itu, wah langsung apa maksud kamu banding-bandingin aku sama dia? Padahal niat suami itu cuma ngasih contoh, tapi karena sejak kecil dia selalu dibanding-bandingkan oleh orang tuanya, suaminya nggak sadar cuma ngasih ajakan, diterjemahkannya sebagai sedang merendahkan Mbak Nucha. So teman-teman semua, yuk belajar kenal diri sendiri gitu loh. Ini penting banget. Kalau kita aja belum kenal diri sendiri, gimana pasangan kita bisa kenal kita? Karena setelah kita belajar kenal diri sendiri, PR kita adalah membantu pasangan kita untuk kenal kita itu siapa. Nah, kurang lebih gitu Mbak Nucha. Monggo kita bahas pertanyaan lainnya. Mantap banget Mas Indra. Ya udah, kuncinya adalah sadari diri sendiri, kenali diri kita ya. Nah, kalau kita udah bisa meyakinkan pasangan kita, udah dapet trust, baru deh kita, dan komunikasinya udah aman, baru deh kita bisa sampaikan gitu kan ya. Dan mudah-mudahan setiap dari kita nggak ada yang punya perasaan atau pikiran
kayak tadi ya, bahwa ya aku orangnya kayak gini, ya kamu kan udah terima aku dari awal kayak gini. Soalnya itu tuh artinya kita nggak mau bertumbuh loh parents, karena kan sebenarnya orang tuh akan lebih baik, lebih makin tua makin wise gitu kan, katanya lebih bijaksana gitu kan, harusnya. Nah makanya ketika kita sendiri punya pikiran seperti itu, artinya kita udah kayak mengunci diri kita sendiri di level yang itu aja, kita artinya nggak mau kemana-mana gitu kan. Sayang banget ya parents, kita kan masih muda, masih bertumbuh terus makin tua gitu kan. Jadi ya ini nih belajar dari Mas Indra salah satunya ya, supaya kita bisa lebih wise gitu ya Mas Indra. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari Malang nih Mas Indra, dari Fitriana _Sati. Bagaimana sih tips mengontrol agar tidak marah ke pasangan karena kita pengen punya rumah sendiri dan misah sama mertua? Karena konflik terlalu lama kumpul sama mertua. Nah Mas Indra ini pasti ini banyak curahan hati dari para parents soal ini deh. Ini diwakilin aja kebetulan nih pertanyaannya satu. Oke, sebenarnya topiknya bukan pindah rumah, Mbak. Topiknya adalah gimana menghadapi mertua, bener nggak? Betul. Bukan berarti Anda pindah rumah. Betul, bukan berarti Anda pindah rumah urusan sama mertua beres loh, belum tentu. Bisa jadi tiba-tiba mertua ciluk, Mbak, sidak. Tada, gitu kan. Terus mertua kritik ini, kritik itu, Anda sakit hati juga. Jadi masalahnya bukan pindah rumah. Masalahnya Anda masih ada ganjelan sama mertua. Nah, ini topik seumur hidup nih, Mbak. Topik sampai kiamat pun akan tetap ada gitu. Tuh, betul katanya tuh. Wah, banyak yang setuju kan nih Mas Indra nih soal mertua dan menantu ini. Oke. Iya. Balik lagi. Jadi kalau kita bahas topik mertua, ini yang perlu disadari adalah yang bermasalah mertua Anda atau Anda? Nah, balik lagi tuh pertanyaannya. Mas Indra kok ya jawab pertanyaan dengan pertanyaan emang gue nyuruh mikir kok gitu. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Apakah kita bisa merubah mertua, Mbak Nucha? Jawabannya pasti enggak, benar nggak? Statusnya adalah dia orang tua dari pasangan kita. Nah, gini loh. Misalnya Anda menikah dengan anak kesayangan mertua. Nah, loh. Kalau Anda menikah dengan anak kesayangan mertua, tahukah Anda bisa jadi di mata mertua Anda sedang merebut anak kesayangannya? Sehingga Anda bersaing dengan mertua untuk mendapatkan kasih sayang dari suami Anda. Emang pernah kejadian gitu? Banyak, jangan salah. Jadi Anda seakan-akan kayaknya apapun Anda lakukan dimentahkan oleh mertua. Mertua kayaknya seakan-akan ingin tetap jadi sosok yang paling di mata pasangan Anda. Saya yakin ada yang ngalami seperti ini, benar nggak? Atau juga yang seperti ini, Mbak, perlu kita belajar memahami dulu. Jadi setelah kita tadi belajar mengenali diri sendiri, sekarang kita belajar memahami mertua dulu. Contohnya gini, bisa jadi di mata mertua kita, Anda berdua tuh masih dilihat sebagai anak-anak. Bener nggak? Sosok yang masih anak-anak. Ya tapi kan umur gue udah 27, Mas. Umur gue udah 35. Nggak urusan sama umur. Gini loh, kalau track record pasangan Anda, ya, yang berarti anak dari mertua Anda, track recordnya di mata dia, di mata beliau adalah belum sebagai sosok yang dewasa, bersiaplah, Anda akan terus direcokin oleh mertua Anda. Jadi tugas Anda adalah mencari tahu track record pasangan Anda di mata mertua Anda, benar nggak? Kalau di mata mertua Anda, pasangan Anda tuh sudah dianggap sebagai sosok yang dewasa, kok saya sangat yakin mertua Anda nggak akan neko-neko kepada Anda berdua kok. Benar nggak? Jadi ada beberapa faktor nih Mbak Nucha. Yang pertama, orang tua yang belum siap melepas anaknya, benar nggak? Ya, belum siap secara mental emosional. Dia masih ngerasa ini anak gue berhak untuk ngasih nasihat, gue berhak untuk nyuruh ini, nyuruh itu gitu kan? Ya. Atau juga kebetulan dia anak kesayangan, ya udah Anda perlu belajar hidup dengan anak kesayangan dari mertua Anda. Terus apa lagi yang berikutnya? Bisa jadi nih, ada hal-hal yang tidak selaras dengan keinginan mertua yang ada dalam diri Anda. Contoh, mertua itu senangnya apa sih? Kalau mau lagi rariungan tuh apa ya Mbak Nucha? Lagi ngumpul-ngumpul. Anda tuh terlibat aktif. Oke? Tapi Anda ngerasa gue ini kan orangnya nggak gampang rame. Ya, gue ini orangnya cenderung introvert. Hati-hati. Berarti Anda sedang minta dimengerti oleh mertua Anda. Benar nggak, Mbak Nucha? Sedangkan tadi poinnya kita bilang, jangan berharap orang ngertiin kita. Yang adalah kita ngertiin orang lain gitu loh. Nah,
Saat lagi rariungan, lagi ngumpul-ngumpul keluarga, terus kita cenderung dilihat seperti sedang menarik diri, tahukah Anda sedang dinilai oleh mertua Anda sok tahu, Anda angkuh, Anda itu nggak mau bergaul, Anda tuh ngerasa diri beda. Padahal Anda ngerasa, gue minder, gue nggak nyaman. Nah, ini kan udah beda banget persepsinya, bener nggak Mbak Nucha? Betul. Itulah kenapa saya bilang tadi, yang bermasalah Anda atau mertua Anda. Yang bermasalah bukan mertua Anda. Yang bermasalah adalah kita belum mampu melakukan pemetaan, belum mampu melakukan mapping. Contoh nih Mbak Nucha, kalau Anda punya mertua yang hobinya resik, hobinya masak, ini manfaatin lagi tuh yang Happy Fresh tadi Mbak Nucha. Bener. Kirimin tuh bahan-bahan masakan, yang nyampe. Kalau kebetulan bahasa kasihnya adalah pelayanan, Anda semakin mudah disayang oleh mertua Anda. Bener nggak? Nah, disinilah kita perlu belajar melakukan mapping, Mbak Nucha, melakukan pemetaan. Oke, mertua gua ini kalau digambarkan begini-begini karakteristiknya. Oke, apa yang dia sukai, apa yang tidak disukai. Enak aja, kan gue juga punya kebutuhan. Nah, balik lagi nih, dalam sebuah relationship, nggak ada yang namanya take and give. Masih ingat Mbak Nucha ya, cuman ada 3 hukum alam. Giving, giving, dan giving. Dan ini juga berlaku kepada mertua. Tapi sayangnya, kebanyakan menantu berharap, Mbak aku tuh dia ngertiin. Hey, status kita, posisi kita adalah anak. Nggak ada tuh anak, orang tua ngertiin anak, minta anak di ngertiin orang tua. Yang ada kita belajar ngertiin orang tua. Apalagi saat kita menikah, umur orang tua kita kan sudah tidak muda lagi, Mbak Nucha, benar nggak? Betul, betul. Mereka tuh haus kasih sayang, haus perhatian. Belajarlah untuk bisa memberikan perhatian. Gunakan juga 5 bahasa kasih tadi kepada mertua kita. Ujung-ujungnya kita lagi yang perlu belajar. Ujung-ujungnya kita lagi yang perlu giving. Ujung-ujungnya kita apa lagi? Kita yang perlu konsisten melakukan itu semua, sehingga terbangun track record di mata mertua kita. Hey, menantu gue ternyata oke juga ya. Gitu Mbak Nucha. Waduh, panjang banget nih. Kayaknya nanti kita harus bikin serinya nih ya. Gimana caranya baik-baikin mertua gitu tanpa alasan ya. Ini ada pertanyaan terakhir Mas Indra, pertanyaan ketiga, yaitu dari Iva Viva dari Jakarta. Pertanyaannya adalah, saya nggak bisa ngalah atau minta maaf duluan karena saya tahu kalau pasangan saya akan lebih keras kalau saya ngalah ataupun minta maaf duluan. Itu gimana ya? Nah, ini yang perlu dibongkar yang bertanya nih Mbak Nucha. Mbak Nucha udah baca buku saya, pasti senyum-senyum dengar pertanyaan itu. Parents ya, berhentilah menggunakan kata mengalah. Oke? Mengalah itu adalah tampilannya diam, tapi di dalam di sininya tuh ada amarah menggelora. Gue diem deh daripada ribut. Ya, teman-teman berhentilah menggunakan kata mengalah, menggunakan sikap mengalah. Wah, terima kasih Mas. Kalau gitu mulai hari ini gue labrak sekalian pasangan gue. Bukan itu juga. Ya, Mas ini gimana sih ngalah nggak boleh, labrak nggak boleh. Belajarlah mengerti teman-teman semua. Ya, teman-teman kita seringkali cuma ngambil jalur bypass ya, cuma jalur yang gampangnya doang. Tapi ini kan jadi bom waktu suatu saat nanti. Anda mengalah, tahu nggak? Resiko paling ringan apa Mbak Nucha? Ambeien. Apa tuh, kok bisa ambeien? Kan nahan perasaan, bener nggak? Emosi yang dipendam, itu udah paling ringan ambeien, Mbak. Mau yang agak beratnya, ya boleh pilih antara kanker payudara sama kanker rahim. Mau yang mana? Nggak enak kan, bener nggak? Jadi teman-teman semua, berhentilah mengalah. Terus gimana Mas Indra? Belajarlah memahami pola pikir suami. Belajarlah memahami apa sih yang sedang dia rasakan. Wah, berarti gue harus ikutin dia terus dong. Kan saya bilang memahami bukan ngikutin. Gini loh, kita belajar ngerti pasangan tidak sama dengan selalu setuju dengan apa yang dia inginkan. Bener nggak Mbak Nucha? Betul. Ya, Mbak Nucha punya anak balita. Paham banget kalau anak balita itu lagi seneng-senengnya makan es krim, makan permen, makan coklat. Bener nggak? Paham, ngerti. Apakah setuju ngasih itu setiap hari? Enggak. Sama, kalau kita melihat pasangan kita begini begitu, kita paham, oh aku ngerti kenapa dia punya pola pikir kayak gitu. Oke? Tapi apakah saya setuju? Enggak. Apakah ketidaksetujuan saya harus saya tunjukkan saat itu juga? Disitulah kita perlu strategi. Disitulah kita perlu punya ilmu. Benar nggak Mbak Nucha? Nah, terus satu lagi nih sama yang bertanya tadi, bilang tadi, kalau saya minta maaf duluan, saya semakin direndahkan. Berarti yang punya masalah adalah Anda. Karena Anda sudah ngerasa dengan minta maaf artinya saya dalam posisi yang lebih rendah. Enggak gitu. Pahamilah, kalau kita cuma sekedar maaf dalam bentuk mengalah, iya,
kita akan selalu semakin ngerasa terinjak-injak, bener nggak Mbak Nucha? Betul. Tapi kalau kita maaf karena kita sadar, oke, mungkin cara penyampaian aku yang kurang tepat, minta maaflah untuk itu, bener nggak? Mungkin timing aku penyampaiannya yang kurang pas, minta maaflah untuk itu. Atau minta maaf adalah sekedar sebagai time out, oke, aku minta maaf dulu deh, nanti time out, nanti aku akan bahas ini. Berarti kita sudah memain di level strategi nih Mbak Nucha. Jadi teman-teman semua, maaf itu bukan cuman apa yang terucap ya. Maaf itu juga kan bisa dirasakan energinya oleh pasangan kita. Mas, tapi pasangan aku tuh dominan. Aku kalau minta maaf, akan keluar kalimat, maaf melulu, nggak ada berubah-berubah. Berarti PR-nya ada di kita lagi, bener nggak? Karena bisa jadi, di mata pasangan, kita adalah sosok yang terus-menerus melakukan kesalahan yang sama, itu lagi, dan itu lagi. Makanya, nilai permintaan maaf kita menjadi almost zero. Hampir tidak ada harganya permintaan maaf kita. Bener nggak? Bahkan Mbak Nucha, kita perlu kreatif loh dalam cara penyampaian maaf. Serius. Gimana Mas, apalagi kalau maaf biar kreatif? Nih contoh nih permintaan maaf yang paling nyebelin. Iya, aku minta maaf, udah. Ya elah. Itu maaf apa ngancem? Itu kayaknya aku deh Mas Indra. Atau kayak gini nih. Iya, maaf. Galakan muka yang minta maaf gitu loh. Gimana permintaan maaf itu bisa bernilai di mata pasangan Mbak Nucha? Kebayang ya apa yang saya maksud ya? Jadi teman-teman semua, memang yang ujung-ujungnya yang jadi PR adalah yang bertanya lagi. Ya, konsep mengalah tadi, konsep minta maaf tadi. Ini Mbak Nucha, saya dalam sesi konseling itu saya sangat mengajak mereka yang konseling untuk belajar minta maaf. Di awal mereka tuh luar biasa gengsi Mbak Nucha, ngerasa dalam posisi yang lebih rendah. Terus saya tanya di sesi berikutnya kepada pasangannya, emang kalau pasangan Anda minta maaf, Anda mandang rendah dia? Enggak, gue malah respect. Nah kan beda banget antara persepsi kita dengan apa yang dilihat oleh pasangan. Tapi balik lagi, kalau kesalahan yang sama terulang lagi, ya jelas nilai maaf kita di mata pasangan jadi sangat rendah. Gitu Mbak Nucha. Mantep banget Mas Indra. Nanti kapan-kapan kita bikin lagi edisi maaf-maafan tanpa alasan ya. Ini bisa jadi lanjutan lagi nih soalnya. Aduh, ini ada yang nggak sengaja nonton bareng mertua di sebelahnya nih sih. Aduh, ini lucu banget nih. Pasti mungkin mertuaku juga lagi nonton ya. Soalnya mertuaku rajin nonton Instagram Live Parent Talk. Oke, Mas Indra, ini menarik banget pertanyaannya semuanya. Dari judulnya aja nih, topiknya aku tulis di bawah nih aku pin, no marah-marah ke pasangan di Ramadan tanpa alasan ya. Jadi udah jelas gitu untuk mengurangi rasa marah, amarah, nafsu, kita pengen marah-marah, ngomel atau nyindir gitu ya. Sebenarnya bisa diakal-akalin gitu ya, kita kurang-kurangin, yaitu dengan tadi, pertama kata Mas Indra, kita harus sadar diri dulu ya, posisi emosi kita lagi kayak apa sih saat ini gitu kan. Kemudian kedua yaitu mengenali style komunikasi kita tipe komunikasi yang apa, apakah yang diem-diem aja, yang ekspresif atau seperti apa gitu kan, sehingga kita juga belajar untuk memahami pasangan kita. Bukan berarti kita harus mengalah gitu ya Mas Indra. Kalau menurut Mas Indra tuh bukan mengalah, tapi memahami gitu ya pasangan tuh seperti apa. Ini banyak banget pelajaran soal relationship, soal hubungan kita dengan pasangan, supaya kita nggak marah-marah tanpa alasan sama pasangan. Tapi intinya untuk mengurangi hal tersebut, Bu Min mau kasih tipsnya, yaitu gampang kita bisa belanja. Para suami ini bisa kasih surprise ke pasangannya buat belanjain bahan-bahan makanan buat sahur dan buat buka ya. Itu memudahkan banget loh buat para istri, beneran, aku nggak bohong. Karena itu ngaruh di aku gitu kan. Dibelanjain deh apa aja bahan-bahannya, jadi kita gampang mau masak, mau ngolah apapun. Nah nanti kita para istri juga bisa kasih surprise ke pasangan kita dengan masakin masakan favoritnya gitu kan. Mau buka mau apa, win-win solution gitu ya Mas Indra ya. Suami bisa kasih kita surprise, kita juga bisa kasih surprise ke pasangan. Yang penting effortnya pemirsa ya, bukan rasa makanannya seperti apa, tapi effort kita untuk menunjukkan rasa sayang kita ke pasangan gitu, dan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan lebih baik. Jadi nggak marah-marah ke pasangan di Ramadan tanpa alasan. Mbak Nucha, jadi keinget nih Mbak Nucha, sebelum kita selesai Mbak Nucha, misalnya nih suami udah ikhtiar nih beliin bahan-bahan masakan ya, datang tuh, terus suami ingin ngasih surprise tambahan. Bahasa kasihnya surprise, kejutan lagi. Terus suami coba masak, Mbak.
wahai para istri, apapun hasil masakannya, apapun rasanya, ikut berbahagialah. Jangan dikritik. Benar, benar. Ya, jadi jangan jadi pembunuh berdarah dingin. Nah, itu mungkin kalimat closing dari saya, Mbak. Jangan jadi pembunuh berdarah dingin, gunakan momentum Ramadan ini untuk membangun bonding lebih sehat dengan pasangan, lebih kuat, lebih mantap lagi. Mantap. Kalau gitu Mas Indra, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol sore hari ini. 1 jam lagi menuju jam buka puasa. Mudah-mudahan masih semangat teman-teman juga semuanya ya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Sehat-sehat selalu Mas Indra dan juga parents. Terima kasih sudah menonton Instagram Live. Sampai ketemu. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.